Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jangan di skip karena pada video kali ini saya mau cerita tentang algoritma sosial media. Seperti yang beberapa hari lalu sudah saya sampaikan di IG story saya, dan ternyata alhamdulillah ada yang berminat pengen tahu tentang bagaimana algoritma sosial media. Oke, mungkin ada beberapa perbedaan pendapat ya. Oleh karena itu, saya mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam penyampaian saya nanti. Tapi secara garis besarnya yang saya sampaikan ini memang terjadinya seperti itu atau diterapkannya seperti itu oleh sosial media. Jadi, pada awalnya dulu ada Friendster ya, lalu ada Facebook, lalu ada Instagram, TikTok, Twitter, dan sebagainya. Oke, yang sering dipakai adalah Facebook, Twitter, Instagram, dan kekinian ada TikTok juga. Untuk Facebook, algoritmanya adalah, jadi algoritma ini adalah seperti sistem pemrograman dari sosial media tersebut yang masing-masing sosmed itu punya tipe berbeda-beda, yang dimana dengan algoritma itu apa yang kita postingkan atau konten apa yang kita buat akan mudah mencapai sasarannya. Seperti itu. Jadi misalkan kalau di Facebook itu kan harus add friends dulu ya. Jadi harus sama-sama berteman dulu, maka konten kita atau postingan kita akan masuk ke beranda teman kita itu. Namun yang saya dengar akhir-akhir ini yang terupdate lagi oleh Facebook juga sekarang memilih. Jadi tidak setiap postingan saya akan tampil di 1000 lebih follower saya, tapi postingan saya yang akan nampak di teman yang sering mengunjungi profil saya gitu. Jadi algoritma itulah yang memilih gitu, yang memilih bagaimana supaya postingan kita itu nyampe ke teman-teman kita. Lalu kalau di Instagram yang sekarang pastinya itu sudah jadi akun bisnis besar ya, officially dari berbagai pemerintahan pun banyak di Instagram juga. Ada fitur explore, ya kan? Ada fitur explore yang kedua lah ya, yang kedua dari kiri, yang explore itu juga akan muncul isinya sesuai preferensi kita. Kita sering searchingnya tentang apa gitu. Misalkan kita sering searching tentang resep masak, maka yang akan sering timbul adalah yang resep masak itu. Oleh karena itu, sebagai pengguna akun yang misalkan kita adalah seorang koki, tugas kita adalah bagaimana supaya kita bikin konten atau kita posting sesuatu itu bisa sampai ke follower kita, bahkan kalau bisa masuk ke explore, ya kan? Ada di explore Instagram itu. Kalau Instagram feed ya, ada feednya kan. Kalau Instagram itu ada feed, ada IG story. Di feed itu teman-teman, kalau teman-teman like-nya banyak, maka akan masuk menjadi terpopuler di explore ya. Kalau like-nya biasa saja, ya akan biasa saja, hanya akan tampak di teman-teman kita sesuai algoritmanya si Instagram ini. Lalu jangan lupa kalau posting, jika kita rasa kita ingin postingan kita itu sampai ke sasaran, jangan lupa pakai hashtag ya, hashtag atau tanda tagar. Jadi tanda tagar itu bukan cuma buat gaya, tapi bagaimana saat kita pakai hashtag itu, ketika orang explore, ketik keywordnya di explore Instagram, nama kita itu muncul, postingan kita itu muncul, karena kita pakai hashtag itu ya. Aku kasih contoh ya, aku punya hashtag guru bahasa Arab. Lalu ketika diketik guru bahasa Arab gitu, misalkan oleh orang lain atau oleh kita sendiri di explore, muncul ya. Nah ini yang populernya ya, masih jauh ya saya dari populer karena like saya baru beberapa saja. Lalu ketika saya klik yang terbaru, sebelah yang terpopuler itu kan ada yang terbaru.
Nah, baru deh ada nama kita atau ada nama saya di postingan yang terbaru itu ya, karena kita suka posting dengan hashtag yang sama, konsisten, dan kalau bisa setiap 1 minggu sekali ada konten atau ada postingan yang memakai hashtag yang sama itu. Lanjut ya, jadi teman-teman menggunakan sosial media itu boleh untuk posting pribadi itu nggak masalah, mau posting bergaya itu juga nggak masalah, mau posting apapun selagi itu sehat, selagi itu kontennya positif harus didukung ya. Namun di video ini saya menceritakan algoritma agar bisa mengoptimalkan postingan bagi kita yang menggunakan sosial media sebagai sarana untuk berwirausaha atau iklan dan sebagainya. Daripada kita pasang iklan di sosmed yang memang seperti tulisannya bersponsor kayak gitu, Instagram Ads atau Facebook Ads, kalau memang kita rasa kita belum bisa untuk memasang iklan berbayar tersebut, ya sudah, yuk optimalkan sosmed pribadi kita, atau kita bikin akun memang untuk wirausaha kita ya, dan kita manfaatkan algoritma dari sosial media ini. Lalu tadi sudah ya Facebook dan Instagram. Sekarang saya mau cerita tentang TikTok. Pada masanya ketika awal-awal keluar, TikTok itu seperti media untuk berkreasi atau untuk orang menunjukkan kemampuannya ngedance gitu ya, menari, atau mungkin ada yang bilang dulu TikTok itu kurang bagus dan sebagainya. Nah, semakin kesini semakin berkembang, setiap perusahaan sosial media pun semakin mengupgrade fitur-fiturnya, hingga 2020 ini TikTok mencapai masa keemasannya menurut saya ya. Saya yang dulu juga apaan sih TikTok, alay atau gimana gitu ya, saya akui saya salah ya itu dulu. Dan sekarang di TikTok itu juga bisa menjadi sarana promosi kita dengan sasarannya lebih dari anak usia remaja hingga dewasa, bahkan orang tua pun sekarang sudah senang main TikTok. Kemudian untuk algoritmanya TikTok agak istimewa ya, karena walaupun kita nggak follow-followan, seperti saya contohnya follower saya itu dari 20 ya, tapi video yang saya buat itu ada beberapa yang sampai 100 view gitu ya, ada yang sampai 300 view, jadi ada 300 tayangan kayak gitu. Nah itu 300 itu siapa aja yang nonton, ya nggak sih, logikanya begitu. Tapi memang algoritmanya TikTok adalah dia akan menampilkan sebuah konten yang memang dirasa itu menarik dan tampil di bagian for you page. Kalau pas buka awal TikTok itu ada pilihan interestnya ya. Interestnya kita mau pilih hiburan, dance, atau misalkan olahraga, fashion, dan lain-lain. Ketika video kita sudah bekerja atau berjalan, dia akan naik sesuai algoritmanya TikTok, akan dipilihkan apakah dia masuk ke FYP, for you page atau tidak. Tidak harus yang follow ke kita bisa lihat, tapi semua yang nggak follow pun bisa lihat gitu. Kalau memang video kita menarik dan akhirnya masuk ke FYP, atau bisa juga video kita tampil di orang-orang yang interest dengan hashtag yang kita cantumkan. Jadi kadang TikTok juga misterius juga ya. Ada video yang tanpa hashtag itu bisa masuk FYP, bisa ditemukan kayak gitu juga. Jadi artinya apa? Untuk TikTok bisa menjadi media dengan sasaran yang lebih luas, karena orang nggak perlu tahu dulu kita, tapi postingan kita udah naik gitu. Dan justru saat postingan kita itu naik, dia akhirnya tahu kita kan, dan akhirnya nge-follow kayak gitu. Kalau di Facebook atau di Instagram itu kan
kita follow-followan dulu, baru nanti algoritmanya mereka bekerja untuk kontennya saya tuh tampilnya ke follower saya yang mana aja sih gitu ya. Oke, apalagi ya, pokoknya intinya sih teman-teman, main sosial media itu nggak dilarang, asalkan memang kita bisa have fun dan bisa kasih yang positif untuk follower kita atau untuk yang menikmati konten kita ya. Terus juga kalau mereka tertawa atau mereka senang dengan konten kita, itu juga jadi pahala juga ya, insya Allah kayak gitu. Oke teman-teman, makasih ya udah simak videonya. Oke, boleh komen di bawah ya. Dan terima kasih untuk semua yang sudah menikmati konten saya atau yang sudah sampai scroll ke bawah scroll ke bawah Instagram saya, melihat dari mana perjuangan saya atau apa saja yang pernah saya tampilkan di sosial media, dari yang memang untuk posting kehidupan sehari-hari, posting tentang ASI, posting tentang dagangan, posting tentang motivasi, hingga akhirnya sekarang jadi konten kreator. Makasih banyak yang sudah masih mau berteman sama Elia ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.